Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Usaha Chess. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas partai antara Wesley So yang baru aja menjuarai turnamen Blitz di Tata Steel Chess India tahun 2026, teman-teman. Nah, salah satu pertandingan yang cukup menarik adalah antara Wesley So bermain sebagai hitam dan melawan Grandmaster Nihal Sarin bermain sebagai putih. Oke, langsung aja guys, kita coba fokus ke permainannya. Nihal Sarin membuka permainan dengan E4, C5, sisiran defense, kuda F3, D6, kuda C3, kuda F6, dan skak, gajah menutup. Salah satu teori juga dalam pertahanan Sicilian, biasanya selain kuda menutup bisa juga gajah menutup, teman-teman. Itu juga salah satu teori dalam pembukaan Sicilian ini. Oke, menteri ke petak E2 menjaga gajah jika dimakan. Kemudian G6, Fianchetto gajah oleh Wesley So. Langsung saja E5, pion makan, menteri makan, gajah makan, kuda makan, ancaman, skak, benteng teman-teman jika hitam tidak berhati-hati. Tentu saja hitam tahu dan melindunginya dengan memainkan kuda ke petak A6, melindungi petak C7. Jadi jika skak tinggal makan aja dan hitam akan lebih unggul. Oke, setelah posisi ini, rokade pendek oleh putih, gajah ke petak G7, benteng petak E1, dan rokade pendek. Bang, itu kan pion hilang ya bang ya di petak E7. Iya bener banget, pion di sini hilang. Tapi jika putih memakan pion, maka tentu saja akan ada open oleh benteng hitam. Dan jika kalian perhatikan di sini, posisi putih itu masih kalah dalam pengembangan perwira, teman-teman. Oke, tapi kita lihat bagaimana Nihal Sarin menghandlenya. Menteri makan pion di petak E7, menteri ke petak B6 tidak ingin mengadu menterinya, dan menteri mundur lagi ke petak E2, dan setelah gerakan kuda ke petak B4 menyerang ini pion teman-teman, menggarpu. Dan jika kalian memainkan langkah di sini menteri D1, maka kuda kalian akan hangus, akan hilang teman-teman, karena di sini menteri itu mempunyai kewajiban untuk melindungi kuda. Bener banget. Jadi di sini nih saling melindungi pion dengan memainkan langkah kuda ke petak A3. Terus selanjutnya benteng ke petak E8 menyerang menteri, dan posisi hitam sedikit lebih unggul karena ya tadi lebih aktif perwiranya dan benteng-bentengnya akan lebih menyerang terlebih dahulu. Oke, menteri ke petak F1 makan, kuda makan, menteri ke petak E6, dan di sini tetap aja ancaman pion di petak A2, teman-teman. Pion adalah pion ya, lagi-lagi jika kita unggul satu pion itu udah cukup lumayan. Dan setelah gerakan D3, kenapa di sini putih tidak ingin melindungi pionnya dengan memainkan B3 supaya hitam tidak bisa memakan pion di petak A2, maka ada gerakan seperti benteng ke petak E8 atau kuda ini yang F ke petak D5 secara tidak langsung menyerang benteng dengan tempo, dan benteng harus ke petak B1 atau nanti melindunginya dengan C3. Dan ini gerakan seperti benteng E8 salah satu gerakan terbaik yang bisa dilakukan oleh hitam. Dan setelah mungkin gerakan mungkin kalian berpikir karena kuda kita diserang, ada gerakan kuda ke petak F3, maka ini juga salah satu gerakan yang bisa dilakukan. Terus ada gerakan kuda ke E4 secara tidak langsung menyerang benteng, dan tentu saja posisi hitam itu akan lebih unggul karena lebih aktif, teman-teman. Oke, kita kembali ke posisi sebelumnya. Setelah gerakan menteri ke petak E6, dan di sini Nihal Sarin memainkan langkah D3, kuda makan, sangat berani dari Wesley So. Gajah mengembangkan dirinya ke petak E3, kuda lagi-lagi menyerang gajah dan secara tidak langsung open bishopnya ke petak B2. Oke, gajah makan, benteng B1, menteri ke petak E5. Kemudian kuda ke petak F3 menyerang menteri, dan setelah menteri makan, di sini kelihatannya hitam itu unggul salah satu perwira, tapi tidak ya, karena di sini benteng itu masih menyerang gajah. Jadi benteng makan gajah, kuda C3, kuda ingin mengadu kuda hitam, tapi tentu saja Wesley So tidak ingin. B6, D4, menteri tetap melindungi kuda dengan mainkan langkah menteri C7, H3, kuda mundur, kuda makan, menteri makan. Setelah gerakan benteng A2, benteng ke petak C8, kemudian menteri ke petak B5. Di sini setelah gerakan menteri ke petak B5, ada gerakan Wesley So yang sangat-sangat defensif dan cukup kuat, yaitu benteng ke petak C7, melindungi ini pion sekaligus melindungi ini pion, teman-teman. Jika suatu saat seperti kuda ke petak
5 ini menyerang pion di petak F7. Oke, menteri ke petak E5 menyerang kuda. Kuda mundur menyerang menteri. Menteri ke petak D7, dan setelah raja ke petak G7, ada gerakan benteng menyerang menteri. Di sini makan pion, dan setelah beberapa gerakan terjadilah gerakan yang cukup fatal, teman-teman. Menteri ke petak F4, gerakan mistake atau sebuah kesalahan. Ya, meskipun keduanya sangat-sangat rendah waktunya, udahan, karena ini cuma turnamen blitz, jadi waktunya cukup terbatas. Dan di sini jika hitam itu memainkan langkah menteri ke petak C6, ada gerakan menteri makan aja sebenarnya dari putih. Meskipun di sini putih itu kehilangan satu pion, kalau kalian perhatikan di ininya ada 4 berlawan dengan 5, tapi paling tidak putih itu masih mempunyai sedikit harapan, seperti gerakan benteng ke petak E7. Saya tidak langsung menyerang pion yang cukup lemah di petak F7, dan gerakan seperti kuda G5 akan menjadi opsi selanjutnya oleh putih. Oke, tapi di sini nyelesain memainkan langkah menteri petak F4, Wesley So, kuda petak F6 langkah terbaik. Dan setelah gerakan menteri ke petak E5, mungkin dengan tujuan memberi pin pada kuda sekaligus bisa bermain G4 dan juga G5 pada langkah selanjutnya. Benteng menyerang pion, kemudian kuda ke petak F4 dan skak, benteng menutup, kemudian menteri ke petak C6, benteng ke petak E3, kemudian benteng menyerang menteri, menteri ke petak E7, makan, dan ada gerakan skak. Salah satu kalkulasi yang sebenarnya luar biasa dari putih, jika hitam menerimanya, maka ada gerakan tentu saja ini skak, dan betapa pentingnya pion di petak H3 ya teman-teman. Jika kuda ataupun benteng melindungi di petak G4, maka tinggal dimakan saja oleh pion. Tapi tentu saja ini masih belum bisa memberi harapan yang lumayan bagi putih, karena hitam akan menemukan defense yang luar biasa. Oke, makan, skak, kuda menutup, makan, skak, dan setelah raja 2, skak, benteng menutup, kembali lagi skak, benteng menutup. Jika di sini pion menutup, maka akan terjadi skakmat ya teman. Menteri makan F2, ini adalah skakmat. Jadi benteng menutup, skak kembali, dan setelah benteng ke petak H3 ada gerakan menteri ke petak D6. Mau tidak mau putih harus menerima pertukaran menteri. Setelah menteri makan, benteng makan, pion makan, dan di sini barulah hitam itu mulai meluncurkan pion-pionnya supaya lebih lagi promosi di petak A atau B1. Oke, benteng melindungi, kemudian ada gerakan A6, G4, B4, benteng ke petak B3, A5, G5, setelah H6 dan juga F4, benteng ke petak B6 dan raja ke petak G3 setelah A4, dan di sini Nihal Sarin menyerah teman-teman. Posisinya emang sudah cukup buruk bagi putih, karena 2 pion di sini itu lebih cepat daripada 3 pion yang ada di sini. Karena di sini 3 itu melawan 2, sedangkan di sini 2 pion itu tidak ada yang menjaga dengan baik teman-teman. Benteng di sini tidak bisa berbuat apa-apa karena 2 pion itu sangat kuat dan bisa saling membantu sehingga akhirnya tim bisa promosi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Kita akan berjumpa pada kesempatan selanjutnya. Salam Gens Unasumus, kita satu keluarga. Dadah.